sampingnya ketawa kan. Wow. Oke. Iya. Oke, kalau menurut Mas Kirsi apa nih? Kenapa penyebarannya cuma di beberapa negara dan juga termasuk Indonesia? Penyebarannya gimana di Indonesia? Setuju kenapa di beberapa negara aja. Melalui SMS kali ya penyebaran. Ya berarti yang lain belum terima SMS ya, Bo? Dan mungkin tadi Mas Dewi udah bilang ya bahwa cultural syndrome gitu, bahwa budaya Pada saat itu keluarlah kata-kata Manis. manis, salah satu anatomi tubuh pria. Misalnya apa? Kumis gitu ya? Ini kan cuma ada di pria Kunci, ya. kunci gitu, kunci. gitu. Dan Terus yang pas keluar itu ngomong dong, yang pas keluar ngomong mama gitu. Terus tapi kan itu acaranya live ya, Dis? acaranya live sampai bener-bener lah sampai yang presenternya tuh aduh pemirsa maaf ya ini acaranya live nggak bisa diedit, dan aku juga bilang siapa suruh ngatain bikin kaget, yang ada kan itu gitu kan. Jadi bener-bener memang menurut aku tuh sesuatu yang sangat memalukan banget secara Tapi sekarang nggak lagi dong? juga sih nggak ya? juga. Sekarang dia latanya nggak ngomong sekarang, digambar langsung. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Edis. Ya, sampai separah itu ya, benar juga kalau misalnya live show, kita mesti hati-hati tuh Hati-hati. dengan ucapan-ucapan itu. Nah, mungkin udah saatnya juga beberapa orang juga dalam hal ini, kalau di sini contohnya ini ya, berdua ya, untuk dicoba untuk disembuhkan oleh dua teman saya ini. Kalau gitu kita langsung saja panggilkan Kirni Putra dan juga Deddy Corbuzier. Oke, iya. Ini dua, yang satu hipnoterapis, yang satu mentalis ya. Dan mereka nanti akan kita minta tolong untuk mencoba menyembuhkan teman-teman saya, tapi kita ngobrol dulu. Kalau misalnya ini ya sekedar informasi ya pemirsa, bahwa yang namanya latah tuh cuma terjadi di beberapa tempat di dunia. Salah satunya itu Indonesia, terus ada juga di Gurun Gobi kalau nggak salah di Malaysia, dan juga di suku Ainu di Jepang. Kenapa, Det? Kira-kira Secara penyebarannya psikologis seperti disebutnya cultural syndrome. Oh. Hanya terjadi pada kultur-kultur tertentu. Mungkin karena bahasa yang dipakai menyebabkan menjadi latah gitu ya. Kan kalau gitu? misalnya di Amerika dia ngomong pinus gitu kan jelek ya. Pinus itu maksudnya daun Oh pinus. iya, daun pinus. Pohon Iya. pinus ya. Tapi kalau di Indonesia kata-kata itu menjadi lucu gitu. Dan mungkin ini hanya terjadi di sebuah daerah di mana kulturalnya memaafkan. Oh, oke. Karena orang-orang latah adalah orang-orang yang mendapatkan eksklusivitas. Boleh berbuat salah, boleh mengatakan apa saja, tapi dimaafkan. Oke, karena dianggap itu salah satu kayak Lucu. semacam penyakit atau apa Enggak, juga. karena dianggapnya lucu. Oh. Jadi setiap kali mereka latah, mereka dikasih reward sama orang lain. Kalau rewardnya duit kaya dong. Itu berdasarkan apa? itu adalah pengamatan lo sendiri atau emang begitu, Loh, Det enggak, ya? memang benar, karena harus setiap kali coba ya. Misalnya, kalau dia latah ya, dia latah terus dia mengeluarkan kata-kata jorok gitu ya. Oh, kalau yang di sampingnya ketawa kan. Wow. Oke. Iya. Oke, kalau menurut Mas Kirsi apa nih? Kenapa penyebarannya cuma di beberapa negara dan juga termasuk Indonesia? Penyebarannya gimana di Indonesia? setuju kenapa di beberapa negara aja. Melalui SMS kali ya penyebaran. Ya berarti yang lain belum terima SMS ya, Bo? Dan mungkin tadi Mas Dewi udah bilang ya bahwa cultural syndrome gitu, bahwa budayanya juga memaafkan. Salah satunya juga karena budaya tersebut di beberapa tempat tersebut itu ada konsep budaya yang namanya otoritatif sekelilingnya. Jadi orang nggak merasa bebas. Jadi untuk beberapa tempat. Ketika dia melakukan sesuatu yang katakanlah tadi bisa dimaafkan tadi, sehingga orang nggak nyalain. Ada beberapa jenis latah lewat nih bener katanya. loh itu. Bener nggak, Det, Mas Kirdi ya? Katanya ada yang namanya ekolalia. Ekolalia itu adalah mengikuti atau menirukan pembicaraan ataupun perkataan orang lain. Ada ekopraksia, itu mengikuti tindakan orang lain. Dan juga ada, sebentar ya saya nyontek dulu. Ekopraksia. Ada automatic obedience, Iya. itu adalah dengan kalau dikejutin yang jongkok Iya. langsung kan. Terus satu lagi Koprolalia. ada koprolalia, itu mengucapkan kata-kata yang Sambil tabu kopro. gitu. Gue pikir juga tadinya gitu. Iya, itu emang koprolalia bener kan? ya, ada itu semua. Betul. Nah, makanya orang latah itu dilihat dulu, dia latahnya nih yang mana. Apakah latahnya, kalau misalnya dia kayaknya kan mengikuti gerakan orang. Kalau Daus nih masuknya apa?
Mungkin bukan manusia ya kalau saya lihat. Dia lebih masuk ke juga lagi Makhluk langka ya. makhluk langka. Ini pertanyaannya apa? Tentang latanya atau Iya, tentang nggak, kalau jenisnya? misalnya jenisnya ya Daus apa kalau menurut lu, Dad? Amuba kali jenis. Jenis latanya. Jenis Bukan latanya dong. kayaknya Kok paling kasar banget gitu? iya, ekopraksia mungkin dia ya, ekopraksia ekolalia lah. Tapi kalau disuruh jongkok kayaknya dia masih belum jongkok gitu Oke, kan. berarti kalau Edis ini mungkin bisa ke koprolalia itu tadi ya kalau dari Main kopro. iya tapi Main kopro. Yang anatomi tadi. anatomi tadi ya. Oke, nah tapi kalau nggak salah ya di RCTI sendiri nih di antara penonton nih kalau nggak salah ada seorang bapak driver RCTI yang dia tuh menyangkut semuanya kayaknya ya ekolalia, ekopraksia, ekoprolalia. Namanya itu ada jenisnya tuh. Iya. Kalau Marukalia. nggak salah Marukalia, Pak Tirta. Marukalia. Pak Tirta. Ya, di mana? Di mana? Ngumpet dia. Harus Ya. baik-baik, harus baik. Nah ini Pak Tirta, tepuk tangan dulu buat Pak Tirta. Oke, siap. Duduk sini, cepetan, duduk. Ikan segar, patu bot. Salaman dulu dong Pak Tirta. Apa kabar? Ini kayak penari ula-ula dia. Iya, Tuh, sama Edis. Edis cantik loh. Mbak. Ya Allah, apa yang ampun Mbak. Oke. Sama ini udah kenal? Mas Dedi. Ini Mas Kirdi. Nah, sekarang duduk. Duduk. Oh, iya. Bener dong, Net ya, Mas Kirdi ini udah masuk ke automatic obedience. Iya. Disuruh ngapain aja pasti. Tapi masih manusia ya. Oh iya, tinggal kayak dia ya. Iya. Oke. Pak Kirdi, Pak Kirdi. Kayaknya gue salah kandang, kayaknya gue. Nah, tapi aku mau tanya ya, Pak Tirta ini kan adalah seorang driver. Tapi jangan takut ya pemirsa karena walaupun Pak Tirta memang lata, Sudah tapi kalau membunuh bawa 10 mobil tuh orang. aman. Oh, kira sudah membunuh. Enggak, bawa mobil tuh aman Nabrak, banget karena gue nggak pernah dijemput sama Pak Tirta. Tapi Pak Tirta, selama ini paling sebel kalau disuruh apa sama anak-anak RCTI? Nakal emang anak-anak RCTI. Iya. Bilang, jangan nakal lagi ya. Aku bilangin Pak Hari loh. Bilangin Pak Hari ya. Paling sebel disuruh apa, Pak Tirta? Suruh joget. Suruh joget. Ya gimana kalau Jadi joget? gimana Joget joget? gini. Coba berdiri dong. Berdiri. Joget gini tuh. Sebenarnya Pak Tirta suka joget goyang gitu nggak? Enggak suka. Coba goyang lagi Pak. Oke, gimana? Suka saya. Lu nggak suka. Biasanya paling jahil disuruh apa lagi sama anak-anak RCTI? Tiarap. 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 Musuh lawan! Tembak! Kalau udah kayak gitu. Saya nggak tahu harus dimaafkan itu Pak ini ya, atau kitanya harus dimaafkan. Jadi godain sama audiens tuh. Tapi ini kan sebuah bukti ya, kita lihat lah. Ini sebuah Iya, bukti iya, bahwa ketika beliau melakukan tindakan latah, lalu dia dapat reward. Iya benar. Ya kan? Rewardnya adalah orang-orang di sekitarnya malah ikut sumbangsi gitu loh. Iya. Ikut sumbangsi, jadi akhirnya hiburan ke memberi hiburan, akhirnya dia secara khusus jadi latah terus karena memang didukung oleh kumpulan-kumpulan yang ada di sekitar, benar kan? Betul sekali. Betul sekali. Iya dan biasanya orang-orang seperti Pak Tirta ini, seperti Daus yang tadi gue Iya. bilang akhirnya dicari orang untuk selalu ada dalam satu komunitas karena membuat orang jadi happy. Karena dulu waktu saya nonton acara, salah satu acaranya dia yang di SCTI itu ya, yang OB, saya pikir dia tuh bodohnya bohong-bohongan gitu. Ternyata? Ya saya nggak ngomong loh ya. Tapi ya itu tadi di samping itu mungkin Tapi merupakan- alhamdulillah lo bodoh-bodoh masuk TV lo. Iya makanya karena kebodohan kekuranganmu itu Dapat kelebihanmu. Makanya sebenarnya walaupun mereka lata ya itu dianggap satu kekurangan tapi buktinya kita kadang-kadang happy melihat mereka. Kita boleh tepuk tangan dulu dong buat mereka ya. Ya. Ya, banjir. Kalau Mas Kirdi Banjir. lihatnya gimana? Mas Banjir. Kirdi? Banjir. Kurang lebih sama. Karena misalnya seseorang itu berada dalam sebuah kungkungan budaya yang kadang-kadang represif atau supresif gitu ya, menekan, maka dia ketika mengatakan sesuatu dapat reward tadi, jadi seolah-olah bahwa sadarnya itu bilang bahwa it's okay untuk melakukan ini. Karena dilatih terus, kita aja misalnya katakanlah main badminton ya Pak ya? Iya. Ya kayak gitu misalnya. Kita kan nggak mikir ketika kita mukul kok atau membalas smash dari orang kan.
refleks jadinya karena dilatih terus. Sama, cuman ini nggak diinginkan gitu ya. Jadi dengan kata lain mereka mungkin tadinya sebenarnya tadinya awalnya tidak separah ini, tapi karena dilatih akhirnya refleks Pak. Dan yang melatih adalah masyarakat. Ya teman-teman sendiri, Teman-teman lingkungan sendiri. sekitar gitu. Tapi sebenarnya di alam bawah sadarnya mereka tertekan nggak ya digituin ya? Kalau di bawah Capek nggak kan? Udahannya suka capek. Capek, kesini. capek. kalau kita melakukan sesuatu yang berrepetitif berulang terus itu pasti kelelahan.